Bentar, ada kendala ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah bisa didengar ya. Bisa. Kita mulai supaya untuk mempersingkat waktu dan waktu ini benar-benar bermanfaat dan efektif karena keterbatasan waktu sore ini kita agak molor sedikit karena qadarullah memang ada tamu yang tidak bisa kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Gimana kabar antum semua, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, monitor Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah semangat, kita semangat ya. Sore ini alhamdulillah ada sekitar 37 atau 38 yang ikut ini ya kuliah sore ini. Semoga sore ini pertemuan kita yang ke berapa ini? 4 atau 5 ini? Kelima ya. Kelima ya. Yang kelima insya Allah kita semakin semua teman-teman para pendekar hukum ini semua berani berbicara dan mengeluarkan pendapat, dan memang itu yang diharapkan karena memang ketika kita nanti terjun di masyarakat kita benar-benar siap ya. Teori itu mudah, teori itu gampang ya. Secara dasolen tinggal buka Google, tinggal buka buku, tinggal buka medsos, semua langsung klik. Sampai beberapa detik juga akan muncul di situ. Bagaimana terapan undang-undang, bagaimana peraturan-peraturan yang lainnya yang diatur di dalam masalah atau perkara apapun jelas, ya tentunya. Namun di sini yang paling utama adalah bagaimana kita aplikasi secara praktek di lapangan. Kadang aturan-aturan itu bertentangan atau bahkan ketika diterapkan akan menjadi kemudorotan yang lebih besar. Ya, makanya beberapa kali pertemuan coba kita singgung-singgung, ada contoh-contoh case, contoh-contoh kasus, contoh-contoh perkara yang mana justru kalau itu kita bahas itu lebih paham ya bagaimana semua ketika kita ini suatu ketika akan dimintai pertolongan, apakah kita sebagai kuasa hukum, penasehat hukum, sebagai lawyer, ya tentunya siap. Ya semakin setiap pertemuan kita bahas-bahas bagaimana keterkaitan dengan masalah persangkaan pasal, apakah itu lex spesialis, ya lex generalis, atau beberapa kasus yang mestinya itu bisa diketok palu, tapi harusnya untuk kepastian hukum harus diketok palu, tetapi bisa selesai. Apakah selesainya itu bisa dikemas menjadi suatu problem solving atau restoratif justice? Ya, itu antum semua saya kira sudah paham. Makanya di sini silahkan kita berdiskusi ya, apakah ada kasus-kasus yang saat ini menjadi trending topik atau bahkan antum ada yang dimintai pertolongan ya, ada kasus yang dihadapi sendiri, saudaranya, tetangganya, atau yang pernah didengar, dilihat di masyarakat, tetapi ini bertentangan dengan hati nurani. Ya, atau bahkan yang seharusnya dilihat bahwa itu bisa dilakukan penegakan hukum secara tegas, secara jelas, tetapi bahkan kadang tidak bisa. Kenapa? Karena memang ya, hukum positif itu sudah jelas ya,
sesuatu perkara yang bisa diproses, apakah itu dinaikkan status yang mulai dari saksi menjadi penetapan tersangka, itu harus didasari dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Hukum Acara Pidana. Ya, minimal 2 alat bukti yang sah 183 KUHP itu mengatur untuk seseorang bisa dikatakan dia sebagai tersangka suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Kira-kira seperti itu. Kita habiskan dulu untuk materi ini supaya setelah itu kita diskusi. Kemarin pelajarannya substansi Undang-Undang Nomor 18 ya tentang advokat dan Undang-Undang 16 tentang 2011 tentang bantuan hukum. Tapi kemarin itu sampai ada, coba turun ke bawah. Ana sudah condeng, turun ke bawah. Itu sudah dibaca itu. Ya, turun lagi. Stop. Pada tataran itu, pada tataran kinerja kalau nggak salah. Oh itu ya, tugas advokat ini ya. Nah itu advokat memberikan jasa hukum, ya sudah sampai situ. Hurufnya dikecilkan. Bisa dikecilkan, disamakan itu kalau nggak salah 14 itu. Coba di angka 14. Ya sudah. Naik dikit. Naik dikit. Pada tataran kinerja, naik itu empiris. Stop. Nah ini. Pada tataran kinerja, stop. Nah, sampai situ ya. Ana panggil di sini coba Akhi 1097 Abdurrahman Ridho, ada nggak? Hadir? 1097 Abdurrahman Ridho. Kalau tidak ada 1126 Bilal. Hadir, Pak. Nah, ini 1126 ya, Bilal ya. Nggih. Masya Allah. Oke. Ya, tafadhol. Antum baca mulai pada tataran kinerja. Pada tataran kinerja, peran strategis advokat berbeda dengan institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian dan kejaksaan adalah institusi yang mewakili pemerintah. Kehakiman mewakili negara, sedangkan advokat mewakili kepentingan masyarakat. Ya. Dengan peran yang demikian, advokat menjaga keseimbangan antara kepentingan di pemerintah dan negara pada satu sisi dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya pada sisi lain. Pada dasarnya, advokat merupakan profesi bebas, artinya tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya. Advokat mempunyai kewenangan atas dasar limpahan yang disampaikan UU Undang-Undang Advokat tentang bagaimana harus berkinerja. Intinya bahwa advokat bebas melakukan tugasnya baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum, perdata atau pidana, atau di wilayah praktek lembaga peradilan manapun. Demikian pula, advokat dapat mewakili kepentingan kliennya dalam setiap kepentingan hukum dan melakukan perbuatan hukum sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada tataran empiris, persepsi masyarakat terhadap tugas advokat hingga sekarang ini masih banyak yang salah paham atau mempersepsikan secara tidak tepat. Banyak yang menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana dan tata usaha negara di depan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang diistilahkan dengan profesi yang bersifat litigasi. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non-litigasi. Meliputi
membela kepentingan masyarakat atau public defender, dan kliennya, serta advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah di bidang hukum. Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat ini memang tidak terperinci secara jelas dalam uraian tugas sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Advokat semata. Hal demikian disebabkan bahwa advokat bukan pejabat negara yang mempunyai beban dan tanggung jawab sebagai pelaksanaan hukum. Advokat adalah merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Lebih lanjut memahami substansi undang-undang mengenai advokat dan bantuan hukum ini, maka advokasi syariah juga termasuk dalam kategori yang diterangkan dalam undang-undang ini. Maka advokasi syariah yang merupakan kategori advokat sebagai profesi yang mulia, officium nobil, mewajibkan dalam hal pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosiologi, ekonomi, kaya ataupun miskin, gender, dan ideolog. Inilah yang dapat dikatakan sebagai profesional yang memiliki tanggung jawab dalam etika profesi hukumnya yang berlandasan moralitas terhadap persamaan hak sebagai manusia. Yang dalam hal ini, substansi daripada dasar hukum ini menjamin kemandirian dalam kebebasan dan tanggung jawab advokat dalam menangani suatu permasalahan. Kebebasan dan tanggung jawab saling berkaitan dengan sangat erat karena dalam pengertian kebebasan dan sudah termuat pengertian tanggung jawab. Dengan begitu pula sebaliknya, tak mungkin ada kebebasan tanpa tanggung jawab dan tanggung jawab tanpa kebebasan. Kebebasan mengandaikan kewajiban untuk bertanggung jawab dan tanggung jawab mengandaikan adanya kebebasan. Sehingga semakin manusia menjadi bebas, ia semakin bersedia untuk bertanggung jawab. Ia menyadari bahwa hanya dirinya yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Berkat kemampuan akal budinya, ia dapat memilih ini dan itu karena ia mengerti pilihan tersebut. Dan karena ia bebas untuk memilihnya. Hanya karena ia memiliki kebebasan, ia dibebani kewajiban moral untuk bertanggung jawab. Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, independent state organ. Dengan demikian pada dasarnya, para advokat itu juga melaksanakan fungsi perlindungan negara terhadap rakyat. Bentuk konkretnya adalah kepada kewajiban para advokat untuk memberikan akses pada keadilan sesuai kewenangannya bagi semua orang tanpa kecuali. Akses dalam arti mempermudah, membantu menyelesaikan dan melakukan berbagai upaya yang secara sosial sifatnya adalah menguntungkan bagi kliennya. Berdasarkan analisis sosial di atas dapat dinyatakan bahwa sebenarnya betapa pentingnya kedudukan profesi advokat dalam penegakan hukum untuk menunjang hal tersebut agar dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Maka setiap advokat harus memahami hakikat keberadaannya, tugas dan peran yang harus dijalankan, syarat-syarat yang harus dipenuhi serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Termasuk bagaimana pemahaman terhadap pola interaksi yang dijadikan sebagai dasar kinerjanya ketika berinteraksi dengan klien. Sebagaimana disampaikan bahwa secara normatif advokat berkinerja atas dasar undang-undang. Untuk aspek moralitas, advokat berpegang kepada landasan etis berupa etika profesi yang harus dijadikan pegangan. Tidak saja dalam menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga ketika berinteraksi dengan klien dalam menjalankan profesinya memberikan layanan hukum. Etika profesi harus dijadikan sebagai landasan kinerjanya bersama dengan hukum yang melegitimasi apa yang dilakukan dalam bentuk konkret. Ya, cukup ya. Ya, jadi gitu.
Antum semua sudah mendengar tadi. Sudah cukup. Cukup ya? Ya, cukup. Apa tadi yang sudah dibaca oleh Akhi Bilal, suara bisa suaranya kok ya, ada feedback gitu, ada feedback. Oh iya. Ada feedback sedikit. Tadi yang dijelaskan oleh Akhi Bilal bahwa pada dasarnya advokat merupakan profesi bebas, ya. Tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau pendamping terhadap kliennya, ya. Semua sudah diatur di dalam undang-undang advokat. Bagaimana harus mereka melakukan kerjaannya, baik berkaitan dengan materi hukum, apakah itu perdata atau pidana, ya. Tentunya sesuai dengan lokus delicti, ya. Di mana lembaga peradilan di situ di tempat di mana terjadi perkara. Jadi terkait dengan masalah bagaimana tataran kinerja, peran strategi advokat, ya, tentunya juga bebas dengan institusi seperti kepolisian dan kejaksaan, ya, maupun kehakiman, karena ada kewenangan upaya paksa yang dilakukan oleh institusi kepolisian, kejaksaan, bagaimana diatur oleh undang-undang hukum acara, mereka melakukan penangkapan, penggeledahan, ya, penyitaan, dan menaikkan status menjadi tersangka. Itu advokat tidak bisa, ya, jangan sampai salah kaprah. Ketika kita sudah ditunjuk, kita dikasih surat kuasa oleh klien kita, ada dugaan dia adalah sebagai korban, ya, tindak pidana berupa penipuan atau penggelapan atau pencurian. Tapi ketika dia melakukan penyelidikan sendiri, dia melakukan langkah-langkah di luar daripada kewenangannya, dia melakukan tindakan upaya paksa diduga sebagai pelaku, ya, seret, dia melakukan penangkapan, penyekapan, nah ini sering terjadi ini. Ya, kadang-kadang dia sudah, wah, saya sebagai sarjana hukum, saya sebagai master hukum, dan saya tahu, dan saya sebagai seorang lawyer, saya juga bagian daripada alat penegakan hukum. Salah. Jangan sampai nanti timbul delik baru, perkara baru, ya, Anda selaku pengacara justru menjadi pelaku, bahkan bisa menjadi tersangka, seperti kasus 3351, 335 ayat 1 maksudnya, ya, pasal 335 ayat 1 KUHP, dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan disertai dengan ancaman kekerasan. Sering terjadi. Contoh, ya, kamu kalau nggak bayar, awas kamu, ya, sudah disekap apa, itu terjadi delik baru. Yang semula kita ini sebagai korban bisa menjadi pelaku. Nah, itu hati-hati, ya, meskipun dengan dalih advokat mewakili kepentingan masyarakat, gitu kira-kira. Nah, tentunya tadi beberapa kali Akhi Bilal menyampaikan bagaimana di sini profesi soal advokat, ya, membela perkara-perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan, ya, itu juga boleh karena bagian daripada kewenangan. Ya, tadi disebutkan yang bersifat litigasi. Ya, apa itu litigasi? Penyelesaian hukum, penyelesaian sengketa atau penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan atau non litigasi di luar daripada jalur pengadilan. Ya, tadi sudah dijelaskan dan dibaca. Kita sama-sama mendengar bagaimana benar-benar
peran advokat ini dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mencari keadilan, ya, dalam rangka betul-betul mereka tahu bahwa prinsip-prinsip equality before the law, kesamaan hak di depan hukum, tidak mengenal, ya kan, suku, ras, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, ya, tidak mengenal itu. Makanya benar-benar siapapun mereka yang melakukan perbuatan, ya, dia melakukan pelanggaran hukum, semuanya harus benar-benar tunduk dan patuh kepada hukum sebagai panglima yang tertinggi. Gitu kira-kira. Ya. Oke, ini coba anak kupas sedikit dan supaya antum semua semakin paham dan jelas. Tafadhol, siapa yang mau mengomentari, menambahkan, atau yang bertanya terkait dengan pelajaran sore ini, atau memang ada perkara-perkara lain, atau ada usulan-usulan lain, ada pendapat-pendapat lain yang mau disampaikan, sehingga kita benar-benar siap dan teman-teman juga paham, teman-teman juga berani, tidak hanya siap paham namun berani, ya, berbicara dan berargumen, ya. Jadi pelajaran kita ini salah satunya adalah berani berargumen. Nah, Ana mengajak antum semua supaya benar-benar siap, ya. Alumni STD Imam Syafi'i jangan dianggap remeh ketika nanti kita sudah berani, ya, terjun di tengah-tengah masyarakat. Banyak juga ini keterkaitan dengan masalah dakwah-dakwah yang sering mendapatkan rintangan, padahal benar-benar kalau kita tahu hukum, ya, kita patuh hukum, kita juga akan siap dan berani mendampingi teman-teman atau para ikhwan-ikhwan yang lain kalau memang ada masalah hukum di tengah-tengah masyarakat. Tafadhol, siapa yang mau Pak, pendapat? Ayo. 10.95 Pak. 10 95. 10 95 akhir siapa? Abdullah. Oh, Abdullah Abdurrahman Ahmed. Iya benar Pak. Ya, betul. Saya ingin bertanya Pak, Ya. jika ada sebuah case yang di situ seorang advokat terbukti mendukung yang salah Pak, dengan bukti-bukti yang ada, apakah di situ seorang advokat bisa dikenai perbuatan atau hanya yang dia tentu itu yang bersalah Pak? Sebentar, suara antum putus-putus nih. Suara antum putus-putus. Ini feedback ini kayaknya. Suaranya putus-putus. Tadi yang Ana simak, ini suaranya agak ada feedback ini, Aki ini. Bisa nggak? Sudah Pak. Dihilangkan ini, suara-suara feedback ini. Halo tes. Nah, coba. Begini saya ulangi Pak. Sebentar, suaranya apa? Terlalu kenceng atau gimana ya? Coba ini audionya Ana kurangi nih. Ya, coba diulangi. Ya, motor. Aki Abdullah. Ayo. Tes. Ya, nah ini. Sudah Pak. Sudah. Nah, ini. Nah, saya ingin bertanya. Ya. Jika dalam ada sebuah case yang itu seorang advokat terbukti mendukung yang salah dengan bukti-bukti yang ada,
apakah di situ seorang advokat bisa dikenai hukuman juga atas perbuatannya, atau hanya yang terdakwa itu, Pak, yang dia bantu? Ya, Cukup. ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus. Kurang lebih apabila kita selaku kurang lebih gitu ya, selaku advokat, kita selaku kuasa hukum, ketika kita mendukung yang salah, ya sebenarnya bukan mendukung yang salah, membela yang salah, ya mendukung, membela yang salah dengan bukti-bukti yang ada. Yang dimaksud bukti-bukti yang ada ini, apakah klien kita ini yang bersalah atau kita? Nah, coba nanti Anda jelaskan, tetapi nggak masalah kalau memang ada yang berkomentar. Atau hanya terdakwa saja yang kena. Atau hanya terdakwa atau tersangka. Nah, ini Ana tambahkan ini pertanyaannya ini, Aki Abdullah ini. Ya, apabila kita mendukung yang salah, ya bukan tapi membela yang salah dengan bukti-bukti yang cukup, bukti-bukti yang ada. Ya, apabila itu betul-betul terjadi, apakah kita juga bisa dikenakan yang bersalah atau hanya tersangka dan terdakwa? Terdakwa itu sudah di tingkat pengadilan ya. Kalau tersangka masih di tingkat penyidikan. Ya, itu kira-kira. Ada masalah. Siapa yang mau menjawab atau berkomentar? Tafadhol. Afwan Pak, sebelumnya Ya. Waktu yang tersisa untuk Zoom 6 menit lagi. Oh ya, enggak ada. Nah, muskilah. Nanti putus kita langsung pencet lagi. Ya, tafadhol. Enggak ada muskilah. Siapa yang ini? Saya, Pak. Nomor 1190. Safir Halim. Oh ya, 1190. Ya, tafadhol. Menurut saya yang kena hukum hanya yang terdakwa, Pak. Bukan advokatnya. Apa alasan antum? Karena advokat kan hanya menyodorkan jasa lah, Pak. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia bantu. Iya. Jadi dia hanya menyediakan jasa untuk membantu, tapi tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di hasilnya. Oke. Itu kira-kira ya? Iya, Pak. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Ya, bagus. Jadi tadi Aki Safir Halim menyampaikan pendapat. Ya, kena lah Pak. Melihat dari satu sisi. Ya kena itu. Kita ini selaku kuasa hukum, kita selaku advokat. Kita kan membela. Kebetulan yang kita bela, yang kita dampingi. Klien kita ini sebagai tersangka atau terdakwa. Ya, otomatis ya dia saja gitu. Dalam proses ketok palu di tingkat pengadilan atau penetapan tersangka oleh penyidik, ya tidak ada hubungannya dengan kita. Boleh berpendapat seperti itu. Nah ini anak pancing lagi. Tapi bisa juga kena. Ya, tapi bisa juga kena itu si lawyer itu. Ya, pendapat antum tadi betul dari satu sisi. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran. Tapi ini apabila dia melakukan tindakan hukum, ya, apa yang saya katakan itu terjadi ada delik baru. Ya, tapi belum Ana sampaikan dulu. Ya, coba antum yang lain berpendapat. Nanti Ana belakangan aja. Apa? Ada yang berpendapat? Kalau tidak ada, Anda teruskan. Saya Pak. Ya, nomor 1153. Ya, 1153. Ya, betul. Tadi pertanyaan kan mengapa seorang advokat itu membela terdakwa gitu Pak ya? Iya. Alasan advokat membela terdakwa itu sebagai pendamping atau penasihat bagi terdakwa
agar hak-hak terdakwa di depan hukum itu terlindungi, gitu Pak. Ya. Terus, kok? Jadi yang terkena hukuman itu cuma terdakwa. Ya, sama tadi. Sama apa yang disampaikan teman antum tadi. Teman Xavier tadi itu. Ya, jadi ya memang yang terkena ya terdakwa saja. Namanya kita ini selaku kuasa hukum ya kita harus mendampingi. Tujuan kita membela untuk meringankan, kalau perlu dibebaskan gitu. Kira-kira dari tuntutan atau dari dakwaan. Gitu kira-kira. Kalau sudah tingkat pengadilan kalau perlu divonis bebas. Karena ditemukan novum atau delik baru atau bukti novum atau bukti baru, dia tidak bersalah. Bisa juga, atau memang dia kalau divonis ya silakan dia kena vonis. Tugas kita hanya mendampingi. Betul pendapat antum seperti itu. Nah, tetapi di sini, coba anak pancing sekali lagi ada yang berpendapat, apabila kita ini selaku kuasa hukum, kita mendampingi klien kita dan dia sudah ditetapkan tersangka di tingkat penyidikan, atau bahkan tadi ini pertanyaannya sudah menyebut terdakwa. Terdakwa adalah sudah sampai ke sidang pengadilan. Ya, kalau sudah terdakwa sampai sidang pengadilan. Tapi ketika si lawyer ini pernah terjadi ini pernah terjadi. Si lawyer ini masuk kandang ini. Ya, silakan dicari-cari itu ada kasus tindak pidana korupsi. Contoh misalkan, berkali-kali diundang, dipanggil, tidak hadir. Ketika dia sudah ditetapkan tersangka, tetapi dia lari, ya tidak ada yang diduga sebagai pelaku, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi ketika kuasa hukum ditanya, dipanggil oleh penyidik, ya tingkat ini belum terdakwa ini. Begitu dia dipanggil, dia tidak mau hadir, bahkan dia menyampaikan begitu ditanya, begitu dia hadir, dia ditanya di mana keberadaan klienmu, dia bilang tidak tahu. Padahal nyatanya dia ada komunikasi secara intens. Itu dia kan menyembunyikan. Atau kedua, contoh yang lain ini, tiba-tiba dia menyerang balik. Apabila ini bukan tipikor, dia menyerang balik kepada yang melaporkan. Juga sebagai pelapor, dia mendampingi yang salah, dia mendampingi terlapor, dia menyerang balik. Menyerangnya itu di medsos. Dia wah ini enggak